kerjanya 4. Taurat Musa itu kitab Taurat Musa, Tauratnya Nabi Musa, Huda dengan membawa petunjuk, Tanzilha turunnya Taurat. Zabur Daud dan kitab Zaburnya Nabi Daud, wa Injilun dan kitab Injil ada Isa kepada Nabi Isa, wa Furqan kitab Al-Quran ala khairil mala kepada sebaik-baiknya semulia-mulianya kaum. Samun nasane masalah orang mukallaf akil balik, yang sudah akil dan balik ini wajib beriman kepada, mengetahui kepada malaikat yang 10. Ini kesepan kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid dan malaikat Ridwan. Setelah itu wajib juga percaya orang mukallaf kepada kitabnya Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, utusannya, yaitu satu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Mencanangkan Taurat nikah perjanjian lama, mun Injil nikah perjanjian baru menurut orang makin bahasa makin. Yang nomor 2 kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang nomor 3 kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang 4 kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman bagaimana mempercayai bahwa secara beriman mengimani kitab itu apa? Mempercayai bahwa isi daripada kitab tersebut adalah memang kalamu isinya adalah kalamu, begitu oleh senang. Perintah yang di dalam itu adalah firman Allah, kalam Allah. Tidak remah ingat kuluban sampean tentang Injil, wajib kita mempercayai. Cuma karena Injil dan Taurat menurut versi yang kita ketahui, yang teliti adalah banyak yang dirubah. Selama tidak bertentangan dengan kitab Al-Quran dan Hadis yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, maka kita bisa mengikuti. Kenapa? Karena semua yang diturunkan atau firman Allah Ta'ala yang diperintahkan kepada umat manusia tidak akan bertentangan satu dengan yang lain. Tidak boleh kita mengatakan semua agama itu benar. Tahu ya? Berarti membenarkan orang syirik, membenarkan orang murtad. Tahu ya? Tetap yang paling baik, yang benar adalah agama Islam. Cuma kita wajib menghormati dengan agama menghormati orangnya, bukan menghormati keagamaannya, ikut keagamaannya, acaranya. Ini kan itu menghormati orangnya sebagai manusia, sebagai makhluk Allah juga kita yang menghormati. Tapi agama dia hormati. Artinya apa maksudnya? Pada acara keagamaan bah norok yang menghormati ini kan keliru nih kan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Tak ini campur aduk. Menghormati makhluknya, orangnya, dan juga bukan pas mengikuti. Bukan semua agama benar. Nah, ini kan tipis nih kan. Walaupun pada ada buku nikah. Semua agama benar nikah. Tahu leh. Bahaya. Tetap yang paling benar, adalah agama kita adalah agama Islam. Injil juga banyak perubahan, ada campur tangan orang, kepentingan politik.
Bila kita mana kekuasaan. Yang betul-betul bersih tidak ada perubahan adalah kitab Al-Qur'an. Kalau ada Al-Quran yang berubah, berarti itu ada campur tangan orang yang ingin merusak kesucian Al-Quran. Tidak ada yang namanya dari golongan orang Islam sendiri ingin merubah isi atau tulisan daripada kitab Al-Quran Karim. Sopung. Ini kasih kita wajib mempercayai bahwa isi dalam Al-Quran, isi dari dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para utusan itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri tulis nah, TPS nah. Sebab menulis nikah, polanya tulisan bahasa Arab. Karena Rasulullah berdengannya Arab, maka supaya orang mereka mengenal, tahu, maka jangan ditulis dengan pakai bahasa Arab. Andaikan ini, saya ingin orang Indonesia, itu bahasa Indonesia ngarangnya. Tapi memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling indah, susunannya semuanya, grammarnya terbaik itu adalah di dunia adalah bahasa Arab. Tersempurna, terbaik itu bahasa Arab. Ini kan kitab Taurat. Sebagian apa? Esen kitab Taurat. Nah, ini kan kebelar. Ada 4 baris disebutkan di dalam kitab Taurat. Napa esen malay sampean one dengan apa esen kitab Taurat? Ini kan kebelar sebagian. Man qara kitaballah ta'ala fadana an la yaghfirallahu lahu fa huwa minal mustahzi'in. Barang siapa orang yang membaca kitab Allah, orang yang sudah beriman, tahu tentang kitab-kitab Allah, tapi dia punya prasangka bahwa Allah Ta'ala tidak bisa mengampuni atau tidak memberi pengampunan kepadanya, maka orang itu sudah menghina kitab Allah. Jadi orang ini kan tak oleh anji persangka Allah Ta'ala tak akan mengampuni dosa-dosa. Tidak boleh. Berarti kalau merasa punya prasangka Allah Ta'ala tidak akan beri ampunan kepada orang yang berbuat kesalahan, maka orang itu berarti meremehkan atau menghina kitabnya Allah. Karena Allah Ta'ala ini kan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Ar-Rahim, Maha Belas Asih, Ar-Ra'uf, Maha Halim, dan sebagainya. Tapi jadi ini bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun, minta seborang Allah Ta'ala pas nyingi ya itu bisa boleh jadi disengaja. Kalau tidak disengaja itu memang saya kata manusia. Tapi menerus-terusan diusahakan, berusaha betul-betul kembali kepada jalannya. Yang nomor 2, man tawadha lil-ghina lil-ghinahu faqad dhahaba thulutsatinihi. Baris kedua, barang siapa yang tawadhu, menghormati, menunduk. Tawadhu nikah ada pasal menghormati dighaniyin kepada orang yang kaya raya, tetapi tawadhunya itu liginahu karena kekayaannya, bukan karena orang ini akhlaknya baik, menghormati orang sehingga kita menghormati wadhuku, bukan karena itunya, tapi karena orang sokir di tawadhu ini begini umpamanya orang sokin ini kan sedikit masalah. Polan sokin dharma faqad dhahaba thulutsatini, maka hilang sepertiga daripada agamanya. Agama hilang sepertiga. Jadi kayak mana pun ini kan agama hilang pun. Tetapi menghormati orang kaya tapi karena ini orangnya baik, memang berakhlak baik, karena dia adalah secara kemanusiaan yang patut kita hargai, kita tawadhu, ini kan lain. Kita harus menghormati satu sama lain.
Yang ketiga, man hazina ala nafadahu saqita qada arbi. Barang siapa yang susah ala nafadahu atas apa yang akord nikah biasanya oleh rezeki pas oleh rezeki biasa oleh besar atau oleh besar nikah susah ngapa menggulung susah bawaan susah ini maka sakit qada maka dia betul-betul apa namanya sahibannya pegel dan terima kepada kepastian Allah Subhanahu wa taala, kepastiannya Tuhan. Jadi kudu nerima harga ini. Napa sih kon benda boleh makan nikah, napa kepada pandemi, pandemi dan pandemi. Pasal nomor 4 man syaka musibatan fa innama yashku rabbah. Barang siapa yang mengadu kan apa ini mengadu apa bahasa Madura mengadu ini kan mematuli musibatan satu musibah fa innama yashku rabbah maka yang sebenarnya harus kita ini mengadu kepada Tuhannya tak boleh mengadu kepada orang lain. Timun adu gurundung masalah musibah berarti adu gurundung ke Allah Ta'ala. Berarti mencada gurundungan kudu ke Allah Ta'ala nyoon sekali nyoon. Nah, ini kan sebagian 4 baris yang ada di dalam kitab Taurat. Cukup ini. Masalah malaikat saya 10 hari kan saya diwakilkan kepada kita. Jadi malaikat ini kan ketika kita ada di rahim ibu sampai gulaban sampean nikah mati nikah banyak malaikat saya Allah Ta'ala kan ku ya jaga apa jaga dan gulaban jenengan nikah eman nikah banyak mun saya pak mendes nikah biasanya 10 siang dan malam disebut agama ia dan gula dan sambian berikuti betong 2 pas kanan kiri 2 pas akan lambung tentu kanan kiri 2 dia pas nang lesan bibir nikah 2 tapi ini khusus orang yang baca sholawat orang yang baca sholawat nikah langsung nulis nikah sudah pas setong boleh nikah jaga colok, perlu bibir kita jaga bibir 2 nih kita jaga. Di mana ada bibir macam selawat nikah, jaga nih kan keluar selawat nih kan tulis. Pas itu menjaga lesan, colok dengan kita jaga. Napa? Timbon tedu, olar nih kan mana tak masuk. Jadi pada saya jaga, tak ban kemudian mulai pada itu ngangang gini kan. Coba tegakkan orang itu nang mulai kamalas-alas tak kira tegak berdoa tak kira masuk. Karena pada malaikat saya jaga. Supaya olah tak masuk oleh saya. Menolak ni tahun yang kepulung nanam, tak masuk. Oleh itu tahun nanti dan tak patikannya. Ini itu ngangang ini. Ini kan. Pas setong malaikat nikah esatuan nang yan gunung-gunung kan Allah Ta'ala. Mun orang nikah sombong, mangkok, nikah tekan pun malaikat. Bagus-bagus. Direndahkan dengan malaikat ni. Pengapu. Tetapi orang ini kementawan itu merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, bermalaikat ini jangka. Daripada malaikat kita saja kan, dia mohon mengkau tekan pun malaikat. Nah, itu kan. Dia. Tapi dia merendahkan diri, jangka bermalaikat. Sombong. Sombong. Ini kan ada bermanfaat. Dengan bisa memperbanyak baca sholawat karena ada malaikat khusus yang menjaga kedua bibir kita dengan membaca sholawat. Ini. Astagfirullah.